Di sisi lain, pertemuan Presiden PKS dengan Kaisang Pangarep juga dianggap menjadi sinyal koalisi. Meski tidak saling usung di Jakarta, namun peluang maju bersama di daerah lainnya disebut masih luas terbuka. Perbedaan pandang yang membentang antara PKS dan PDIP seolah belum berubah. Tak hanya dengan partai berlogo banteng itu, namun juga dengan sejumlah partai koalisi PDIP. Jelang Pilkada serentak 2024, hawa berbeda rupa-rupanya diperlihatkan PKS. Ia merangkul Kaisang dan membuka poros komunikasi. Kendati bukan untuk mengusung bungsu Jokowi ini, namun seolah PKS memperhitungkan kekuatan partai berlogo mawar merah itu. Kita mengusung Anies Sohibul karena itu sebuah keputusan dari DPT PKS dan sudah tersampaikan. Nah, sekali lagi ini belum dalam forum, mungkin ini baru pertama kali kita ketemu ya. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke depan mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lebih intens sehingga harapannya insya Allah kalau nanti PSI bisa sama-sama mengusung, itu yang sangat kita harapkan ya, bisa satu perahu bersama koalisi kami. Sebelumnya, putra bungsu Jokowi ini mengaku tak masalah jika dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun, sebagai partai pengusung Anies Baswedan, PKS telah mendeklarasikan Anies dengan mantan presidennya Sohibul Iman untuk melenggang jadi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Banyak yang bertanya, seberapa banyak keuntungan yang bisa didapat PKS dengan rangkul PSI? Dalam pemilu 2024 kemarin di Jakarta sendiri, faktanya Partai Solidaritas Indonesia berhasil merangsek posisi ke-7 dengan persentase suara 7,68%, kalahkan PAN dan Demokrat. Tapi apa keuntungannya bagi PKS? Keuntungannya jauh lebih banyak bagi PKS. Makanya sebetulnya pertemuan kemarin itu, dalam hitungan saya, PKS diuntungkan mencapai 60%, Kaisang itu paling 30%. Jadi PKS mungkin dapat 70%. Karena target Kaisang itu mungkin hanya mengejar suara PKS untuk Jawa Tengah gitu. Sementara dengan itu, PKS-nya meminta supaya PSI kalaupun tidak mendukung dia, tapi tidak menjadi lawan politiknya di banyak tempat, karena jelas kader PKS akan lebih banyak dicalonkan sebagai calon kepala daerah di banyak daerah ketimbang calonnya PSI gitu. Dengan kalau PKS yang ngincer PSI saya kira enggak. Tapi PSI berkepentingan dengan PKS iya gitu. Di mana kepentingannya? Bacaan saya kepentingannya adalah supaya PKS bersama-sama dengan calon PSI nanti di Pilkada Jawa Tengah. Walau faktanya suara PKS masih kuat, meski tanpa sokongan dukungan dari PSI, namun tak tutup kemungkinan koalisi bisa terjadi dalam pilkada di wilayah-wilayah lain. Tim Liputan melaporkan untuk NET.